Berikut kita ikuti liputan khusus penyampaian hasil reses DPRD Banten masa sidang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten melakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 di gedung DPRD Banten Selasa 12 November 2024. Sebelumnya, 100 anggota DPRD Banten telah melaksanakan reses atau menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing selama 8 hari kerja yang dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan 25 Oktober 2024. Mewakili unsur pimpinan DPRD, rapat paripurna DPRD Banten secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Provinsi Banten dan Kepala Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salam tersalam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, pada para sahabat, keluarga dan kita sebagai umat yang mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengucapkan Selamat Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024 dengan tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten pada tanggal 10 Oktober 2024, agenda rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 51 orang. Dari jumlah keseluruhan 100 anggota DPRD terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah menandatangani daftar hadir, dan hal ini sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020. Satu persatu masing-masing perwakilan fraksi di DPRD menyampaikan hasil reses pada rapat paripurna tersebut. Diawali dari perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional, Dede Rohana Putra, menyampaikan hasil reses yang sudah dilakukannya.
Dede Rohana Putra menyampaikan bahwa dari hasil reses aspirasi dari daerah pemilihannya di Kota Cilegon yang pertama, warga Cilegon banyak yang meminta pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan program pelatihan keterampilan wirausaha. Kedua, masyarakat juga meminta untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara tidak harus menggunakan KTP asli pemilik pertama kendaraan. Para hadirin yang saya hormati, pembacaan laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 1, Kota Serang, Dapil Banten 2, Kabupaten Serang, Dapil Banten 3, Kabupaten Serang, dan Dapil Banten 12, Kota Cilegon, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Banten masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Oktober tahun 2024 tentang penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan pertama tahun 2024-2025, maka dalam rangka menindaklanjuti aspirasi tersebut sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Banten memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Untuk itu kami mengusulkan 793 program kegiatan pada pemerintah daerah. Karena waktu yang terbatas, tentu 793 program itu akan disampaikan secara tertulis. Ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Pertama adalah bidang pemerintahan. 1. Kebocoran yang terjadi pada perusahaan kimia PT Sandra Asri di Kota Cilegon beberapa waktu yang lalu menimbulkan traumatik, terutama kepada warga terdampak. Pemerintah diminta agar melakukan pengawasan yang ketat kepada semua perusahaan yang ada agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. B. Bidang ekonomi. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk meningkatkan program pelatihan keterampilan berwirausaha bagi pelaku UMKM. 2. Pelaku UMKM juga diminta dipermudah akses permodalan atau Pemprov Banten memberikan langsung bantuan modal usaha kepada mereka. 3. Selain pelatihan dan modal usaha, pelaku UMKM meminta kepada pemerintah provinsi membantu membuka atau memasarkan produk UMKM. 4. Peternak kambing, bebek, itik, dan ikan air tawar meminta agar diberikan bibit ternak. 5. Pemprov diminta memberikan bantuan alat pertanian kepada petani. 6. Petani juga meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan bantuan pupuk. C. Bidang keuangan. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara tidak harus menggunakan KTP asli pemilik kendaraan. Dede Rohana Putra juga berharap hasil dari penyampaian reses tersebut bisa dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten sehingga nantinya aspirasi masyarakat dapat realisasi. Pembacaan hasil reses selanjutnya dibacakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ida Hamidah. Ida Hamidah juga menyampaikan bahwa anggota DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili bukan hanya sebatas menampung aspirasi yang tak kunjung terrealisasi sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan hasil reses, masyarakat Banten Selatan banyak meminta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan izin usaha tambang. Ida Hamidah mengatakan masyarakat Banten Selatan juga meminta kepada Pemprov Banten untuk mempermudah dikeluarkannya surat izin penambangan rakyat di wilayah Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Malingping, dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Oktober 2024 tentang reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 ditetapkan bahwa reses dilakukan selama 8 hari kerja dari tanggal 16 sampai dengan 25 Oktober 2024.
Berikut kami sampaikan usulan penguatan program dan kegiatan kepada perangkat daerah Provinsi Banten berdasarkan hasil reses yang kami laksanakan. A. Bidang pertanian. Masyarakat Banten Selatan meminta kepada Pemprov Banten untuk memberikan payung hukum terhadap usaha tambang mereka. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta kepada Pemprov Banten agar membantu mempermudah dikeluarkannya surat izin penambangan rakyat. Ketiga, masyarakat Banten Selatan menginginkan adanya UPT DPPA DP3 AP2KB Provinsi Banten, yaitu di wilayah Cibaliung untuk Kabupaten Pandeglang dan Malingping untuk Kabupaten Lebak. B. Bidang perekonomian. 1. Masyarakat pelaku UMKM meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan pelatihan keterampilan usaha kepada mereka. 2. Mereka juga meminta agar memberikan kemudahan dalam pinjaman modal usaha. Hal itu perlu agar terhindar dari jenis-jenis pinjaman yang memberatkan mereka. 3. Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang memaksa mereka untuk bekerja di luar daerah. Karenanya, masyarakat meminta kepada Pemprov Banten agar dapat menciptakan lapangan tenaga kerja. 4. Petani dan peternak di Kabupaten Lebak dan Pandeglang meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan bantuan alat pertanian dan bibit peternakan. C. Bidang pembangunan. 1. Hampir semua masyarakat yang ditemui meminta agar Pemprov Banten membangun atau memperbaiki jalan lingkungan. 2. Selain itu, masyarakat juga meminta agar Pemprov Banten melakukan proyeksi pembangunan jalan dan jembatan poros desa lebih difokuskan. 3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni juga menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat. Mereka meminta Pemprov Banten agar meningkatkan program bantuan untuk rumah tidak layak huni. 4. Permintaan perbaikan drainase dan irigasi. 5. Pembangunan MCK. 6. Permintaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Dan 7. Permintaan pemasangan lampu penerangan jalan umum. 8. Masyarakat Banten Selatan berharap adanya pembangunan jalan poros produksi untuk menunjang kawasan pertanian. D. Bidang kesejahteraan rakyat. 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan baik sarana maupun prasarana menjadi aspirasi paling banyak pada bidang kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pembangunan akses menuju lokasi pendidikan terutama sekolah-sekolah yang belum lama dibangun juga menjadi aspirasi selanjutnya. Terlebih saat musim hujan seperti ini sangat terasa sekali dampaknya oleh mereka. 3. Untuk kesehatan. Masyarakat meminta kepada Pemprov Banten untuk membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama puskesmas, dan puskesmas membantu yang menjadi sarana layanan terdekat masyarakat. 4. Perhatian terhadap guru ngaji dan pondok pesantren. Dan 5. Bantuan sarana dan prasarana olahraga. Disampaikan Ida bahwa guna menampung aspirasi masyarakat, Ida Hamidah menjelaskan tidak rasional apabila anggota DPRD Provinsi Banten tidak mempunyai dana aspirasi masyarakat. Bukan hanya itu, masyarakat Banten Selatan pun meminta pemerintah Provinsi Banten untuk memperhatikan kualitas pelayanan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu yang menjadi sarana layanan terdekat bagi mereka. Pembacaan hasil reses selanjutnya disampaikan anggota DPRD Banten Dapil Banten 3 Abraham Garuda Laksono dari fraksi PDI Perjuangan. Disampaikan Abraham bahwa dirinya telah menerima banyak aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terbagi pada bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada bidang pemerintahan, Abraham Garuda menyoroti aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang yang mengaku masih sulit untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Abraham Garuda Laksono mengatakan pemerintah Provinsi Banten diminta untuk mengawal proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 agar transparan dan profesional. Juga terkait pemberantasan judi online. Abraham Garuda Laksono menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Banten diminta oleh masyarakat untuk melakukan pemberantasan judi online. Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 4 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 5 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 6 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 7 Kota Tangerang, Dapil Banten 8 Kota Tangerang, dan Dapil 9 Kota Tangerang Selatan
masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025. Dibacakan oleh Abraham Berger Laksono, Dapil Banten 6, Kabupaten Tangerang, fraksi PDI Perjuangan. Secara umum, berikut kami sampaikan aspirasi masyarakat yang kami terima selama 8 hari kerja melaksanakan reses untuk selanjutnya dijadikan usulan penguatan program dan kegiatan kepada perangkat daerah Provinsi Banten. A. Bidang pemerintahan. 1. Masih adanya keluhan masyarakat yang mengaku sulit mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan lainnya. 2. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk membangun sinergisitas yang baik dengan pemerintah kabupaten kota di Banten agar pembangunan yang dilakukan bersama dapat terasa dampaknya bagi masyarakat. Ketiga, pemerintah diminta tegas melakukan pemberantasan terhadap judi online. 4. Pemerintah Provinsi Banten diminta mengawal proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 ini agar transparan dan profesional. Bidang perekonomian. 1. Bantuan UMKM dari sisi peningkatan SDM dengan cara pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha. 2. Pemprov Banten diminta untuk mensosialisasikan program kegiatan UMKM agar mereka dapat turut serta berpartisipasi. 3. Pelatihan usaha bagi penyandang disabilitas. 4. Pelatihan usaha berbasis teknologi digital untuk pemuda. 5. Bantuan bibit ternak dan benih tanaman. 6. Bantuan alat pertanian seperti traktor dan lainnya. 7. Bantuan pupuk. 8. Peningkatan program bantuan usaha ekonomi produktif. C. Bidang pembangunan. 1. Pembangunan jalan lingkungan dan poros desa baik dengan cara betonisasi, hot mix, maupun paving block. 2. Pembangunan jalan Serpong Kademangan. 3. Pembangunan drainase lingkungan pemukiman. 4. Pemasangan penerangan jalan umum. 5. Normalisasi situ Pamulang dan Pondok Aren. Normalisasi kali komplek MA Pamulang, normalisasi situ Gelam dan kali Cirarap Pasar Kemis. 6. Pembangunan balai warga. 7. Bantuan kendaraan bermotor roda 3 untuk angkutan sampah. 8. Pengawasan operasional truk pengangkut tanah. 9. Bedah rumah atau pembangunan rumah tidak layak huni. 10. Pembangunan tempat pembuangan sampah. 11. Pembangunan ruang terbuka hijau. 12. Limbah rumah sakit di Pamulang, Tangerang Selatan dikeluhkan warga sekitar. 13. Pembangunan jembatan penyeberangan orang depan kampus UIN Ciputat. 14. Pembangunan sarana air bersih. D. Bidang kesejahteraan rakyat. 1. Pembangunan gedung sekolah baru SMP, SMA, dan SMK negeri per kecamatan 1 sekolah. Mengingat masih terdapat kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK negeri. Karena memang ini menjadi problem di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 2. Pembangunan ruang kelas baru di SMA dan SMK. Disampaikan juga pada bidang perekonomian, masyarakat meminta bantuan UMKM dari sisi peningkatan sumber daya manusia atau SDM dengan cara pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha. Menanggapi perwakilan hasil reses, mewakili pimpinan DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu pengawasan, peraturan daerah, dan anggaran. Yudi Budi Wibowo berharap hasil reses yang sudah disampaikan oleh para anggota DPRD Provinsi Banten bisa masuk ke dalam program-program pemerintah Provinsi Banten agar aspirasi masyarakat bisa direalisasikan. Pak, kalau dari dapil Bapak sendiri apa Pak sampai ini Pak? Banyak kan. Yang Ada poin yang terpenting. pendidikan, semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Mau pendidikan, pelayanan publik, sampah, terus macet dan selanjutnya, semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Tapi kan nanti harus ada yang diprioritaskan terlebih dahulu nanti. Untuk dibahas gitu nanti. Bukan kan hasil itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Karena DPRD itu hanya punya 3 fungsi. Fungsinya 1 budgeting, yang kedua
pengawasan, yang ketiga peraturan daerah. Fungsi eksekusi itu kan ada di pemerintah provinsi. Iya. Itu bukan di kita nggak bisa kemudian Jadi, harus ini harus langkah ini harus. selanjutnya apa ini Pak? Ya dikoordinasikan kan harus disampaikan kepada gubernur, terus kemudian melalui mekanisme yang ada, ya kan, entah masuk PSPD apa segala macam gitu. Terus mungkin harapannya seperti apa Pak? Ya harapannya yang pasti apa hasil reses dari teman-teman 100 anggota itu kemudian bisa masuk dalam program-program pemerintah Provinsi Banten dan segera kemudian diselesaikan ketika ada masalah-masalah. Itu ya harapan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, fraksi Gerindra itu juga menyampaikan bahwa poin-poin yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Banten dalam hasil reses tersebut sangatlah penting bagi masyarakat dan berharap dapat terwujud. Halo Indonesia masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.